Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Matius 24 ayat 13. Saya bacakan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jemaat dikasihi Tuhan, ini bicara tentang apa? Ya, bicara tentang akhir zaman. Ada begitu banyak penganiayaan, ada begitu banyak kesusahan yang terjadi, ada begitu banyak ya nabi-nabi palsu juga datang. Oh, juga di sana ada orang-orang yang murtad, yang begitu banyak. Ya, kegelapan, gempa bumi, bencana segala macam. Itulah kondisi akhir zaman. Tapi perhatikan, kunci dari semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan tetap bertahan dalam imannya, tidak murtad, tetap bertahan pada imannya, tidak goyah karena keadaan yang terjadi, tetap bertahan sampai kesudahannya, sampai akhir segalanya, bahkan mungkin sampai akhir hidupnya. Ya, kalau memang dia harus berakhir hidupnya sampai istilahnya sampai nafas terakhirnya, ya, bertahan sampai garis akhir hidupnya, ya. Tetapi ada juga mungkin yang bertahan sampai kesudahan zaman. Ya, intinya adalah ini bicara tentang apa? Kesetiaan. Ya, bertahan tetap setia menghadapi setiap kesulitan, keadaan yang terjadi di akhir zaman. Ya, kalau sekarang ini ya bagian dari akhir zaman. Kedepannya mungkin akan lebih mengerikan lagi. Wah, bukan menakut-nakuti. Satu hal yang pasti bahwa ada Tuhan yang setia atas hidup kita. Ya, dia pernah berfirman dan mengatakan bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, dia Tuhan Yesus menyertai hidup kita melalui kuasa Roh Kudus, akan meneguhkan, menguatkan, akan terus dorong kita, memberi semangat kekuatan kepada kita. Sehingga kesulitan, keadaan apapun yang terjadi di akhir zaman, kita tetap bertahan. Kuncinya tetaplah setia. Ya, kita belum sampai pada tahap itu. Ya, maksudnya kita sekarang saja dengan kondisi yang sekarang sudah begitu banyak orang mulai meninggalkan iman. Ya, ada orang mulai goyah imannya. Ada orang mulai tidak Tuhan-Tuhanan istilahnya. Orang mulai malas beribadah, orang mulai malas berdoa, karena baru keadaan yang terjadi sekarang ini. Padahal di akhir zaman lebih ngeri lagi.
Jemaat dikasih Tuhan, pastikan engkau tetap memiliki iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan oleh karena apapun juga yang terjadi sampai kesudahan zaman, sampai kepada akhir zaman. Ya, orang-orang yang bertahan ketika menghadapi kesulitan, kesusahan, ya, dan keadaan yang tidak mudah itu, tapi bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Ya, dia akan selamat. Ya, kuncinya di sini adalah butuh kesetiaan. Ya, saya selalu sampaikan 3 kunci: iman atau percaya, taat, dan setia. 3 hal ini tidak boleh dilupakan. Tanpa kesetiaan, iman dan ketaatan pun tidak akan berarti apa-apa. Ya, jadi kesetiaan ini melengkapi iman dan ketaatan kita. Percaya kita kepada Tuhan. Jangan goyah karena keadaan apapun. Ya, kadang-kadang kita berpikir, ya karena ada masalah yang sulit orang bisa meninggalkan Tuhan. Jangan salah. Ada orang yang kelimpahan, ada orang yang diberi kemudahan, ada orang yang diberkati. Lupa sama Tuhan juga banyak. Jangan memandang hanya, karena masalah orang bisa meninggalkan Tuhan. Orang diberkati juga bisa meninggalkan Tuhan. Kalau kita tidak hati-hati. Dibutuhkan kesetiaan. Ya, jangan pernah melupakan Tuhan. Karena itu saya selalu ingatkan, kalau engkau diberkati, ingatlah akan Tuhan. Kalau engkau diberkati, ingatlah Dia yang memberi. Ya, karena itu selalu bersyukur kepada Tuhan dan bersaksilah kepada dunia tentang apa yang Tuhan perbuat. Nah, dengan demikian kita tidak mudah untuk jatuh. Tapi orang kalau merasa semua karena usaha kekuatan sendiri, mudah sekali dijatuhkan. Karena firman Tuhan juga berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Hati-hati, iblis seringkali mengambil peran di sana untuk menjatuhkan iman seseorang. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, tetap setia apapun keadaanmu. Engkau yang sedang diberkati berkelimpahan, selalu ingatlah Tuhan yang memberkati engkau. Engkau yang sedang dalam kesusahan, engkau yang sedang sakit, engkau yang sedang dalam kekurangan, engkau yang sedang mengalami kegagalan, engkau sedang mengalami kerugian. Dengar baik-baik, Tuhan setia atas hidupmu. Ya, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah bertahan dalam imanmu sampai kesudahan. Jangan goyah, sebab besar upah yang menanti. Sekali lagi, besar. Bahkan penderitaan zaman ini tidak sebanding, tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan yang akan dinyatakan kelak atas kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun keadaanmu, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah mentaati Tuhan, dan tetaplah setia kepada Tuhan sampai kesudahan zaman. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami. Dan kami mau tetap setia kepadamu apapun keadaan kami. Kami percaya akan penyertaan Tuhan di tengah kesulitan, di tengah kesusahan, di tengah penderitaan. Apapun yang sedang terjadi, kami mau percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kami. Kami percaya tetap ada campur tangan Tuhan. Kami tetap percaya akan pertolongan-Mu ya Tuhan. Memberi kekuatan dan memampukan kami melewati semuanya dan berkemenangan. Kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan kami mau berjuang dan tetap setia bertahan sampai kesudahan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan seluruh hidup kami, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa tetaplah setia. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.